Untuk mewujudkan kesejahteraan secara menyeluruh, tentu saja membutuhkan sinergi dan kerja keras dari seluruh elemen masyarakat. Kesejahteraan bukan hanya berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan materi, tapi juga non-materi seperti agama, jiwa, ilmu, dan kehormatan manusia. Kesenjangan ekonomi masyarakat yang terjadi menyisihkan masyarakat prasejahtera yang tetap tinggal di pedesaan atau daerah terpencil, dengan akses atau fasilitas hidup yang sangat minim. Fakta ini tentu menjadi perhatian dan tanggung jawab kita bersama, bukan hanya pemerintah. Beberapa komunitas muncul untuk mengambil peran di masyarakat guna membantu saudara-saudara kita yang berada di bawah garis kemiskinan. Komunitas Sabila, singkatan dari Solidaritas Anak Binjai Langkat, adalah gabungan para pemuda Kota Binjai dan Kabupaten Langkat, Sumatera Utara yang berupaya membantu masyarakat miskin. Pemirsa, masa muda adalah masa emas. Di masa ini sempurnalah fisik dan juga kekuatan pemuda-pemudi. Nikmat Tuhan yang Maha Kuasa yang satu ini tidak disia-siakan begitu saja oleh para pemuda yang tergabung dalam komunitas Solidaritas Anak Binjai Langkat atau yang disingkat dengan Sabila. Di sini para pemuda bersatu untuk berbuat kebajikan dan menolong sesama. Sudah hadir bersama saya saat ini Andri Kusuma, Ketua Komunitas Sabila, Solidaritas Anak Binjai dan Langkat. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Alhamdulillah, baik. Ya. Sebenarnya apa yang terjadi? Fenomena sosial apa yang menyentuh hati Bang Andri sendiri, kemudian teman-teman, sehingga melatar belakangi berdirinya komunitas ini? Iya. Sabila. Sabila. Awalnya Sabila ini sebetulnya kita ada komunitas waktu itu, sebelumnya namanya bukan Sabila, tapi karena ada sedikit permasalahan, akhirnya kawan-kawan membentuk satu lagi komunitas yang kita sebut dengan Solidaritas Anak Binjai Langkat, yang kita singkat menjadi Sabila. Tujuan dari Sabila ini kita kepengen pertama membangkitkan rasa solidaritas sesama putra-putri Langkat dulu dan Binjai, untuk lebih peduli kepada kaum-kaum yang kurang beruntung. Karena di Langkat dan Binjai ini masih banyak orang-orang yang hidupnya di bawah garis kemiskinan. Ada juga yang kadang dia dalam kondisi perlu dibantu tapi tidak tersentuh oleh pihak terkait, seumpamanya seperti itu. Hal inilah yang membuat saya sama kawan-kawan, ayo sama-sama kita menjadi jembatan antara si miskin dan si kaya. Kita membantu mereka dengan ikhlas. Lillahi ta'ala kami bantu. Gitu. Ya, contohnya yang ditemukan, yang membuat miris begitu ya. Saya pernah sama kawan-kawan juga ya, menemukan kondisi jompo yang hidupnya sebatang kara. Untuk makan aja dia susah, untuk sekedar membersihkan badannya sendiri aja dia susah, dan untuk buang air kecil aja dia hanya di situ saja. Ini kami temukan di daerah Langkat waktu itu. Tanpa sengaja ada anggota di sana memberitahu pada saya, ada nenek-nenek yang butuh pertolongan kita. Dan kita coba pull up langsung ke sana, ke lapangan, kita datangin. Memang kondisi yang diceritakan anggota tadi yang seperti itu. Iya. Nah, Bang Andri, Sabila kan yang berarti Solidaritas Anak Binjai dan Langkat. Ya, karena Kota Binjai ini juga berdekatan dengan Kabupaten Langkat. Dulunya juga Langkat gitu ya. Berarti kan ada gabungan dari dua daerah ini ya, yang cukup luas, dari Kota Binjai dan juga Kabupaten Langkat. Nah, seberapa besar sebenarnya animo anak-anak muda? Karena kan Bang Andri di sini sebenarnya fokusnya ke anak muda ini yang diketuk hatinya gitu. Besar atau kecilnya memang susah mengukurnya. Cuman memang mengajak kebaikan ini lebih sulit daripada mengajak untuk bersenang-senang gitu. Jadi
susah untuk mengukur besar atau kecil. Cuman kalau pendapat pribadi saya mengatakan sangat minim sekali. Sangat minim. Iya. Berarti yang tergabung di Sabila ini udah termasuk yang terseleksi begitu. Iya, terseleksi yang artinya dia mau kerja kebaikan, ikhlas tanpa dibayar gitu. Kadang-kadang udah bergerak ikut gitu. Di tengah jalan itu nggak ada kabar, itu wajar dalam komunitas karena di sini kan kita tanpa embel-embel harus digaji atau seperti apa begitu. Komunitas Sabila sendiri berdiri ditopang dana dari berbagai donatur. Salah satunya adalah anggota Sabila sendiri. OMOK merupakan iuran rutin per bulan yang diwajibkan bagi tiap anggota. OMOK sendiri merupakan singkatan dari One Mount 1 Kilogram. Iuran bisa berupa beras atau sembako lainnya, serta juga bisa dinominalkan dalam bentuk uang. Bang Andri, ada satu program yang menarik perhatian saya karena dari namanya ini 1 month, 1 kilogram. Ini program apa? Program diet gitu. Satu bulan ditargetkan 1 kilo turun. Bukan seperti itu. Seperti apa kegiatannya, Bang Andri? 1 kilogram ini atau 1 bulan 1 kilogram ini dulu dicetuskan salah satu anggota kita dari Pangkalan Susu. Terus coba kita rembukan, diskusikan, akhirnya kita angkat untuk program Sabila. Program ini titik fokusnya ke sembako sebetulnya. Ke sembako. Iya. Tidak ada hubungan dengan berat badan ya, Bang Andri ya? Gitu. Dan ini sembakonya untuk siapa aja disalurkan? Seperti apa sistemnya? Jadi 1 month 1 kilogram, 1 bulan 1 kilogram ini nanti kita kumpulkan di pos-pos masing-masing. Contoh di Tanjung Pura ada korwilnya, koordinator wilayahnya, dikumpulin di situ. Di Brandan nanti dikumpulin di situ, di Medan juga ada. Itu dalam 1 bulan kita salurin 2 kali. Target dari penyaluran kami itu janda yang miskin, jompo. Terus yang kedua fakir miskin. Yang memang dia kadang-kadang secara umur dia masih muda, tapi pendapatannya rendah, minim sekali, dan itu wajib kita kasih juga. Gitu. Ya berarti ini beras begitu ya, beras yang? Ya tadinya idenya itu beras sembako, tapi ketika ada orang-orang dari Binjai dan Langkat ini yang dia sudah merantau keluar kota dan tertarik dengan program kita, mereka kirim dengan uang. Nah, uang ini akhirnya kami bikinlah memodifikasi program tersebut menjadi isinya ada beras, ada minyak, ada teh, paketnya lengkap gitu jadinya. Baik, nah untuk menjalankan program-program komunitas dari Sabila ini, Bang Andri, ini kan butuh dana. Iya. Ya, apa-apa itu kan butuh dana gitu, Bang Andri. Benar-benar. Nah, ini bagaimana caranya mengumpulkan donasi-donasi? Bagaimana caranya mengetuk pintu hati banyak donatur supaya banyak yang berbuat kebaikan? Kita gunakan di sini kan power media sosial. Artinya di media sosial ini kami saling bersatu antara anggota yang memang dia mungkin dia tidak bisa aktif di offline, tapi dia di online bisa aktif. Jadi kita satukan di situ, kita bikin postingan satu, setelah disetujui, nanti sama-sama kita bantu share, kita bantu viralkan. Jadi kita ketuk pintu hati hamba Allah, para donatur itu dengan cara seperti itu. Seumpamanya dalam wilayah Tanjung Pura yang kita bagi gitu ya, itu dapatnya 40 paket atau 50 paket gitu ya. Nah, itu nanti ada pelaporannya, isinya dalam paket itu apa aja. Terus dia terbagi berapa paket. Itu wajib kita laporkan, wajib kita postingkan sebagai bukti bahwasanya donatur yang berdonasi itu dananya udah nyampe, sedekahnya udah tersalurkan gitu. Ya, nah ini dia pemirsa unik ya. Update status tapi untuk yang baik. Nah, gitu. Ditahan dulu Bang Andri, kita lanjut lagi di segmen berikutnya. Baik pemirsa, berikut ini tayangan tentang apa saja kegiatan dari komunitas Sabila. Ini dia. Komunitas Sabila yang terdiri dari anak-anak muda ini
memanfaatkan media sosial untuk menarik simpati dan merangkul donatur untuk mau berbagi. Salah satu program yang rutin dijalankan adalah pembagian sembako. Program ini dinamai OMOK atau One Mount One Kilogram. OMOK bersumber dana dari para anggota tetap serta donatur sahabat Sabila yang mau bersumbangsi, baik dalam bentuk sembako ataupun uang. Selain sembako, komunitas Sabila juga beberapa kali berhasil membantu perbaikan rumah warga yang dianggap tidak layak huni. Berbekal keyakinan dan kerjasama, donasi pun terkumpul dan mereka juga melibatkan diri langsung dalam proses pengerjaan perbaikan rumah penerima bantuan. Bang Andri, target dari komunitas Sabila ini kan orang-orang yang tidak mampu secara ekonomi ya, kaum duafa ini kan banyak sekali Bang Andri jumlahnya. Banyak sekali ya di skop yang lebih kecil ya, tadi di Tanah Langkat dan juga Kota Binjai. Nah, ini seperti apa sistemnya sehingga ini bisa memadukan, oh ini nih segini nih kekuatan komunitas Sabila untuk membantu begitu banyak kaum duafa ini, pasti ada seleksi ataupun survei atau seperti apa sih sistemnya? Ya, betul sekali. Jadi sebelum kita coba petakan dulu per kecamatan biasanya untuk program One Man One Kilogram itu per kecamatan. Contoh ketika kita mau action di kecamatan Pangkalan Berandan, nah, teman-teman yang di sana itu yang action di lapangan, mereka yang menyurvei yang betul-betul memang membutuhkan, betul-betul layak untuk menerima. Ketika sudah disurvei itu kita di-share lagi ke panitia istilahnya. Nah panitia ini menyeleksi layaknya atau tidak ini profilnya seperti apa. Oh iya. Nah sejauh ini kebanyakan kasus yang dibantu oleh teman-teman dari Sabila ini apa saja Bang Andri? Apakah lebih banyak dia yang berhubungan ke dana kesehatan atau sembako aja tuh bagaimana? Dana kesehatan ada. Baru-barusan ini, baru beberapa hari yang lalu kita coba kasih bantuan tunai ke adik Sophia itu menyandang penyakit hidrosepalus. Iya, itu kebetulan warga Padang Tualang, Kabupaten Langkat juga. Orang tuanya bagaimana Bang Andri? Orang tuanya di bawah garis kemiskinan. Termasuk kalau di pemerintah itu ada keluarga PKH gitulah. Sabila juga aktif dalam membantu masyarakat tidak mampu yang kesulitan dalam mendapatkan akses kesehatan. Program ini dikhususkan bagi mereka yang menderita penyakit dan tidak mampu untuk membiayai pengobatan. Bang Andri, kendala apa sih yang ditemukan oleh teman-teman di komunitas Sabila ini untuk berbuat kebajikan ini untuk sesama? Karena berhubung tadi banyak sekali ya jumlahnya yang harus dibantu. Iya. Kalau kendala besar itu sebetulnya dari diri kita sendiri. Dari diri sendiri? Iya, dari diri kita sendiri. Karena untuk melakukan kebaikan ini banyak tantangannya, banyak kendalanya. Contohnya mungkin yang sudah punya suami atau sudah punya istri, istrinya nggak setuju semuanya. Kalau terus nanti pas weekendnya keluar gitu, ngadain kegiatan bansos gitu ya kan. Padahal cuma ini ya Bang ya, korbankan waktu katakanlah begitu. Karena memang ada yang seperti ini gitu. Nah, baru yang kedua, kendala yang besarnya itu sesama anggota. Karena kita berinteraksi dan berkomunitas ini beda-beda karakternya. Ada yang si A mungkin gampang marah, ada yang si C mungkin gampang tersungging gitu kan. Bahasa Medan tuh tersungging. Ada yang satu pendiam gitu. Cuman coba kita memadukan agar bisa sama-sama bergerak. Biar agar sama-sama bisa berbuat untuk orang-orang yang membutuhkan tadi. Iya. Bagaimana sih caranya Abang gitu ya? Tadi kalau dikatakan begitu banyak kasus yang berkaitan dengan kesehatan masyarakat. Nah,
ada tidak upaya dari teman-teman disabila ini supaya bagaimana ini bisa bersinergi antara komunitas, kemudian masyarakat kepada pemerintah, dinas kesehatan misalnya? Jadi memang kita sudah coba bikin juga seperti itu. Artinya kemarin ada beberapa kasus, beberapa bantuan. Kita coba bersinergi dengan komunitas yang lainnya. Seperti mau disebutkan itu S3, Laskar Sedekah dan Merger, itu kita memang coba untuk kombinasikan, untuk bersinergi gitu. Kalau untuk instansi pemerintah kebetulan memang ada anggota kita, walau memang tidak aktif, memang dia bergerak di bidang kesehatan dan juga ada bergerak di bidang pemerintahan. Jadi ketika ada kendala, kita minta aja pendapat mereka, gimana ini gitu, cara penanganannya. Kalau seumpamanya dia kasih saran seperti ini gitu, kita tinggal actionnya ke lapangan bagaimana. Baik, Bang Andri, ditahan dulu, nanti kita lanjut lagi di segmen berikutnya. Pemirsa, seperti apa pendapat masyarakat tentang komunitas Sabila ini? Simak tayangannya. Kegiatan ini sangat bermanfaat, apalagi saya sering mengikuti kegiatan mereka melalui kegiatan dari posting-postingan media sosial mereka. Ini mereka mencoba untuk berbagi rezeki kepada masyarakat yang kurang mampu, dan kedepannya ini saya berharap komunitas Sabila ini tetap bertahan dan kalau bisa menularkan ke komunitas-komunitas yang lain lagi, sehingga akan muncul lagi komunitas-komunitas yang sama dan tujuan kegiatan pun sama. Kegiatan ini terus berlanjut supaya bisa membantu, prinsipnya bisa membantu masyarakat yang layak untuk mendapatkan bantuan, supaya mereka tidak merasa tidak merasa sendirian. Mereka tidak merasa susah sendiri, mereka tidak merasa sendirian. Kita bantu mereka dengan apa yang bisa kita bantu. Kadang kalau kami bagi sembako kan dikasih dokumentasi. Kadang ada juga yang komennya itu yang nggak sedap gitu. Itu termasuk ria katanya. Jadi kadang jawabnya dengan menyikapinya dengan dengan bijak aja. Jadi ya, menurut yang pernah saya lihat langsung ke lokasi itu memang masih banyak sekali yang memang betul-betul membutuhkan uluran tangan kita. Bahkan pernah saya terjun langsung, saya menanya langsung, Bu, gimana? Apakah memang Ibu pernah mendapat bantuan ini atau itu KIS, BPJS dan PKH segala macam? Belum pernah sama sekali. Nah, di situ saya sedih lihatnya, karena keadaan rumah betul-betul memang sangat nggak layak. Bang Andri ini kan termasuk tokohnya anak muda nih, sudah mampu menggerakkan komunitas anak muda dari 2 daerah yang luas ini, Kabupaten Langkat dan juga Kota Binjai di Sumatera Utara. Nah, sebagai tokoh anak muda, saya mau minta pendapat Bang Andri ini. Ini zaman era IT begitu ya, dan banyak sekali kita temui pemuda itu masuk ke perilaku penyimpangan, degradasi moral. Menurut seorang tokoh anak muda yang berkutat di jalan kebaikan, bagaimana sih caranya meminimalisir ini, Bang Andri? Bicara dunia media sosial ya, kita ngomong IT. Ini kan dunia bebas. Di sini orang bisa memakai topeng istilahnya untuk berbuat kejahatan, untuk berbuat sesuka hati dia, seenak perut dia. Sebetulnya untuk meminimalisir hal seperti ini tidak hanya kita bisa hanya ngomong tokoh pemudanya. Ini perlu campur tangan banyak pihak. Yang pertama adalah orang tua. Safety kontrol pertama ini di orang tua. Di keluarga terdekat. Yang pertama. Keluarga harus ikut juga memperhatikan anak. Dicek gadget anaknya, dicek HP anaknya. Karena Android ini, itu saya bilang tadi, bagai pisau, bisa buat kebaikan, bisa buat kejahatan. Tapi alangkah baiknya ketika kita berselancar ke dunia maya atau bergabung ke Facebook, bergabunglah dengan komunitas-komunitas yang bergerak di bidang kebaikan.
Ada kata-kata motivasi yang sering saya juga kadang bilang, beruntunglah kita ketika masih muda, kita sudah belajar berbuat kebaikan. Jadi ketika kita menggunakan media sosial, Twitter, IG, Facebook, cobalah kita punya tujuan yang jelas. Kalau semuanya kita gabung dengan komunitas yang berbuat kebaikan, itu tambah bagus. Mau digunakan untuk dagang, jualan, itu juga boleh. Tapi jangan sampai tanpa tujuan. Yang ada nanti malah ke negatif. Seperti itu. Iya. Sampai kapan Bang Andri mau berkutat dengan komunitas Sabila di jalan kebaikan, dan ini jalannya tidak mudah karena banyak sekali kendala-kendalanya, banyak rintangannya. Benar, ini pertanyaan yang sebetulnya belum bisa saya jawab karena belum saya alami. Mungkin sampai saya nggak kuat keluar kota mungkin ya, nggak kuat saya mobilisasi ke lapangan mungkin, seperti itu. Ya, apa harapan Bang Andri untuk komunitas Sabila ke depan? Harapan saya sebetulnya simpel, berbuatlah kebaikan, jangan pernah berhenti untuk berbuat kebaikan. Karena di luar sana masih banyak orang-orang yang membutuhkan kita. Masih banyak orang-orang miskin yang hidupnya tanpa diperhatikan. Pesan untuk anak muda supaya ini kan mereka ini memiliki kesempatan yang besar sekali di masa emas ini, dan ini tidak akan terulang lagi Bang Andri. Silahkan. Masa muda kita itu bagai waktu yang dibilang orang waktu itu adalah uang. Tapi sebetulnya masa muda itulah uang itu tadi. Ketika kita sudah kehilangan masa muda, maka banyak nanti masa tua kita akan hidupnya menderita, akan hidupnya sengsara, akan hidupnya tanpa arah. Jadi manfaatkanlah masa muda ini dengan sebaik-baiknya. Belajarlah untuk berbuat kebaikan. Karena mungkin kebaikan yang kita lakukan sekarang ini bukan dengan orang ini yang akan membalasnya. Tapi mungkin ada jalan-jalan lain orang akan berbuat kebaikan sama kita. Ya, baik. Bang Andri Kesuma, terima kasih banyak sudah hadir di Selasar Budi. Sama-sama Kak. Sehat selalu supaya tenaganya tambah lagi. Amin. Jadi untuk menggalang lagi banyak relawan khususnya anak muda di sana. Ya Bang ya. Salam untuk teman-teman di komunitas Sabila. Iya, terima kasih Kak. Pemirsa, pemuda merupakan pilar penentu majunya sebuah bangsa. Mari manfaatkan waktu muda sebelum datang waktu tua di jalan kebaikan. Yang muda, yang berakhlak dan beraksi mulia. Semoga dapat menginspirasi Anda ya pemirsa. Saya Rahma Mandasari undur diri, tebarkan kebajikan di setiap lini kehidupan. Sampai jumpa.